sahabat yang baik, berjumpa lagi di Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Sahabat yang baik, tema kita adalah Tuhan memulihkan. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa supaya hari ini semua kebenaran yang kita dengar sungguh akan memulihkan kita. Kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami akan kasih dan kebaikan-Mu, bahwa Kau ingin memulihkan kami. Dan biarlah hari ini Kau mau buka hati kami untuk siap menerima firman-Mu yang akan memulihkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita mau katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasih Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah sahabat yang baik, hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, yaitu Kania dan Kezia. Halo Kania Kezia. Ini puji Tuhan, Kania dan Kezia ini adalah personel grup dari Kazira ya. Finalis panggung Dubi ya. Iya. Ya. Pasti kalian luar biasa deh. Kalian tuh luar biasa ya. Ya. Nah, shalom Kania, shalom juga Kezia ya. Nah, gimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Baik. Harus baik ya. Kemudian Bapak gimana kabarnya? Sangat juga baik. Semangat Ya, juga ya. semangat, Terima ya. kasih ya. Terima kasih sudah bersedia hadir di program Terang Kasih ini ya. Tentunya kami senang sekali nih bisa berkenalan ya dengan Kania dan Kezia juga ya. Nah kami mau tanya nih sama Kania dan Kezia juga ya. Kalian kan sudah diberi talenta suara yang luar biasa nih, bagus Suara banget. yang bagus sekali loh tadi ya. Kita Luar aja biasa. seumur dia suaranya belum kayak gitu ya. Ini suaranya bagus banget luar ya. biasa Nah, ya. kita bisa dengar nggak sharing dari kalian gimana nih kehidupan kalian, apa yang kalian alami sampai kalian bisa sampai dipakai Tuhan seperti ini, jadi berkat dengan suara kalian dan talenta yang luar biasa. Mungkin dari aku dulu. Kania dulu deh, Oke. boleh ya? Jadi dari waktu kecil, dari kelas berapa ya? Kelas 2 SD, aku tuh udah sering
nyanyi, udah hobi nyanyi. Karena aku sering nonton kartun yang kalau di kartun itu suka ada lagu-lagu gitu. Aku kebawa nyanyi gitu. Jadi ngikutin gitu ya? Iya. Terus mama lihatnya kayak, wah kayaknya kamu hobi nyanyi nih. Jadi aku dilesin nyanyi. Habis les nyanyi tuh baru deh aku ikut-ikut lomba. Terus sampai keterusan sampai sekarang. Tapi karena apa ya, sibuk banget. Karena kan aku sering main juga sama teman. Pasti juga aku sekolah kan, jadi banyak banget tugas. Pasti waktunya juga penuh ya? Iya, jadinya sibuk aku, ya. apa ya, susah buat bagi waktu. Aku juga jadi kadang tuh jarang ibadah, lupa doa gitu-gitu. Jadi aku merasa agak jauh gitu dari Tuhan. Udah, kamu jangan punya perasaan gitu. Tuhan sayang sama Kania ya. Tuhan sayang. Luar biasa nih, Kania ini jujur loh ya. Iya, terbuka, luar biasa ini. Padahal juga sahabat yang baik juga gitu juga ya. Iya, wah kayak saya juga nih sibuk jadi suka kadang-kadang lupa doa ya. Kadang-kadang doanya ingatnya kalau mau makan ya. Doa makan ya. Terus apa nih yang kamu alami juga dalam perjalanan hidup kamu ya, gitu ya? Mungkin Kania bisa bagikan nih ke kita semua. Iya. Meskipun kamu dalam kondisi seperti itu, tapi kan hati kamu sama Tuhan juga ini ya, cinta sama Tuhan ya, gitu ya. Gimana nih kamu melalui itu ya? Kalau aku sih ya, aku tuh mulai sadar kan kalau misalnya aku jauh dari Tuhan. Terus jadi aku kadang tuh kalau misalnya lagi sedih, baru balik ke Tuhan gitu. Terus itu aku sadar kalau misalnya Tuhan tuh emang yang selalu ada buat aku ya Tuhan. Nolong aku ya Tuhan gitu. Jadi aku mulai coba sering-seringin doa, mulai dari setiap bangun tidur tuh doa. Terus juga sebelum tidur juga doa gitu. Wah, bagus sekali kan ya. Mungkin dari kamu saya. Luar biasa ya kan ya. Tadi katakan mau mulai sadar nih, ingin dekat dengan Tuhan gitu ya. Masih muda seperti ini kesadarannya penuh gitu ya. Tania ya, luar biasa loh. Iya, biarlah ini menjadi satu apa ya, ke depan itu menjadi satu apa ya, kehidupan, gaya hidup Kania ya. Jadi meskipun sibuk tapi selalu ingat ya, ada waktu juga kalau mau tidur atau bangun ya Tuhan. Jadi ini satu yang dibagikan oleh Kania tadi itu, ini juga untuk sahabat yang baik loh ya, yang di rumah ya, yang menyaksikan betapa kita ingin sekali untuk selalu dekat dengan Tuhan ya. Nah, mungkin ini sekarang giliran Kesia nih, kita mau denger nih. Kesia apa nih? Ayo Kesia. Kalau aku memang mama sama papa itu dari aku masih kecil suka banget dengerin musik gitu. Dari lagu rohani juga lagu duniawi, itu semuanya mama sama papa suka dengerin ke aku. Sadar itu aku suka banget sama lagu-lagu kan. Terus aku tuh suka nyanyi-nyanyi kalau lagi ada acara keluarga. Lalu kayak akhirnya sepupu-sepupu aku tuh yang kayak kita lomba aja yuk, kita iseng-iseng lomba. Oh, di dalam keluarga gitu? Iya. Oh ya? Jadi ada sepupu aku tuh namanya Cika, dia memang juga suka nyanyi. Terus jadi kayak dia ajak aku buat ikutan lomba kayak iseng-iseng aja. Terus di lomba itu aku juara. Terus akhirnya dari sanalah aku jadi suka ikut-ikut lomba sampai sekarang. Tapi aku juga pernah bukan dibully sih, lebih tepatnya tuh kayak dikasarin lewat verbal gitu. Jadi ngalamin situasi nggak enak lah gitu ya. Gimana tuh, bisa cerita nggak? Iya, oke. Jadi waktu aku sekitar umur 8 tahun, aku nggak bisa sebutin namanya, cuman orang ini memang suka ngatain aku kayak aku ini lemah, terus aku juga kayak dibilang hitam, terus kayak nggak bisa apa-apa, bodoh, penyakitan. Memang sih aku tuh dulu memang kelihatannya tuh kayak shy, kayak pemalu gitu, makanya aku tuh nggak pernah ngomong gitu kan. Terus kayak jadi aku dikatain kayak kamu bodoh banget sih, nggak pernah ngomong, udah gitu lemah banget, gak bisa apa-apa. Terus jadinya aku tuh dari situ kayak mental aku tuh jadi down, aku tuh jadi kayak nggak pengen ketemu sama orang ini. Aku jadi tuh kayak menutup diri gitu. Iya, aku jadi menutup diri, jadi kayak nggak percaya diri juga kan, karena dibilang kayak
hitam banget sih gitu kayak. Iya loh kayak gitu-gitu kan jadi bikin kita jadi ini ya nggak confident ya. Iya, tapi di situ mama bilang ke aku kalau kita tuh harus selalu mengampuni orang yang seperti itu. bagus sekali Kita harus doain untuk orang ini supaya sadar kalau misalnya itu tuh perbuatan yang tidak baik dan kedepannya dia tidak akan melakukan itu kepada orang lain. Karena itu menyakiti hati orang. Lalu di situ aku jadi kayak oh iya. Terus mama juga bilang kalau misalnya kata-kata yang dia bilang itu harusnya aku jadiin motivasi untuk aku memperbaiki diri aku ke depannya. Lalu akhirnya aku jadi kayak oh iya. Terus akhirnya aku 2 tahun ke depan, 2 tahun kemudian aku ikut-ikut lomba. Di situ yang aku bilang, dan aku ikut lomba kementerian juga. Oh ya? Ya mewakili DKI Jakarta ke nasional. Oh malah kamu jadi semangat ya jadi ya. Wah luar biasa. Terus juga ada satu lomba berbeda dan itu juga aku menang juara nasional. Wow. Iya. Wah ini bagus banget nih sahabat yang baik ya. Situasi yang kelihatannya buruk yang dialami Kezia ya justru membuat Kezia jadi justru belajar mengampuni ya gitu ya. Di saat kita direndahkan Tuhan malah mengangkat kita. Amin. Wah bagus sekali. Bahkan juga tadi dikatakan justru malah memotivasi ya seperti itu ya. Wah bagus banget ya. Kalian pernah nggak ngalamin yang nggak enak gitu ya? Bikin kamu Ada jadi pengalaman kamu jadi aduh aku jadi down, aku jadi nggak confident. Pernah nggak? Kayaknya pernah deh. Aku tuh dulu teman-teman aku pernah bilang kalau misalnya, aduh kayaknya kamu nggak cocok deh jadi penyanyi kayak gitu. Kayak nyakitin banget. Kayak gitu. Wah itu ini banget nih ya, kena banget gitu ya. Kayak kamu nggak cocok deh jadi penyanyi. Terus kamu rasanya gimana? Aku rasanya aku sedih banget. Terus jadinya aku malah kayak aku buktiin ya. Aku sebenarnya bisa Malah jadi memotivasi penyanyi. untuk lebih maju ya. Kamu justru bukan jadi malah jadi apa namanya bersembunyi, malah kamu jadi semangat gitu ya. Terus gimana cara membangkitkan semangat kamu untuk kamu jadi akhirnya aku mau maju gitu gimana? Karena kan aku ngerasa kayak dia ngejudge aku gitu. Oh my god. Terus aku sedih banget kan. Jadi aku ngerasa kayak aku harus buktiin aja deh. Soalnya kayak nggak ada cara lain juga kan kalau misalnya aku diem dan sedih doang kan kayak nggak menyelesaikan. Iya. Malah makin direndahin Iya juga. kan. Iya. Jadi aku doa sama Tuhan, terus aku ikut lomba-lomba, terus jadinya jadi deh sampai sekarang. Gitu. Kan kalian ini sekarang udah dipakai Tuhan luar biasa ya. Ada nggak nih dalam perjalanan kalian ada situasi yang buat kalian tuh mengalami titik yang terendah ya? Misalnya udah ikut lomba udah gini ya kalah misalnya gitu ya. Ya udah latihan ya jadi kayaknya aduh down misalnya gitu. Pernah nggak? Mungkin dari kalian dulu ya? Mengalami yang itu seperti itu. Situasi yang membuat kalian jadi di titik yang rendah. Kayaknya sering banget. Sering banget. Apalagi kalau sering lomba. Oh ya, gimana mau ceritakannya dulu? Kalau aku tuh pernah ada satu lomba tuh aku kayak bener-bener berusaha banget latihan terus. Tapi akhirnya tuh gak dapet juara sama sekali tuh aku sakit hati banget. Sudah sama gitu ya. Makanya aku udah latihan. Kayaknya jujur banget nih. Ini jujur kan bagus banget nih ya. Gak apa-apa kan, ya bagus ini jujur ya. Iya benar sih. Kita harus apa adanya kan. Kemarin udah latihan ya, gitu ya. Iya. Dari Kezia. Kalau aku ada beberapa bulan yang lalu aku mengikuti ajang lomba. Lomba ini tuh bergengsi sekali di sekolah-sekolah. Di situ aku kayak setiap hari gitu. Aku sampai kayak tidur aja aku nggak tidur sama sekali. Oh, iya? Karena aku latihan terus kan. Iya. Supaya aku Buat persiapan banget. Iya, buat ya. persiapan. Lalu saat aku lomba, ternyata jurinya itu tidak suka sama yang ngajarin aku, orang terdekat aku. Jadi juri ini revenge, balas dendamnya ke aku. Jadi aku nggak dimenangin sama sekali. Iya. Hanya demi itu aja. Iya. Karena dia tidak suka dengan orang terdekat aku. Jadi akunya Dikorbankan gitu ya. Iya. Terus gimana perasaan kamu waktu itu? Aku sedih banget di situ. Aku kayak kenapa harus aku? Kenapa Kayak nggak adil gitu ya. Nggak adil banget. Aku sampai saat malam itu juga aku langsung nangis curhat ke Tuhan di Itu luar biasa. di hotelnya. Ke Tuhan. Iya. Waktu kamu curhat ke Tuhan kamu rasa ada kelegaan gitu? Iya,
saat aku lagi doa, lagi curhat, tiba-tiba aku ketiduran. Oh iya. Terus paginya aku ngerasa kayak ya udah aku nggak apa-apa. Luar biasa. Wah, luar biasa. Nah, sahabat yang baik, kalau curhat jangan sama manusia. Curhatnya sama Tuhan aja. Jadi nanti ketiduran ya. Iya. Jadi langsung kayak Jadi sembuh ya. iya jadi sembuh. Oke, nah apa nih menurut kalian kan pasti tahu bahwa semua kan dari Tuhan ya. Mungkin dari Kania dulu ya. Oke. Menurut Kania dalam hidup Kania itu Tuhan itu bagaimana? Seberapa berartinya Tuhan bagi Kania nih? Kayak aku bilang tadi kan aku cerita kalau misalnya aku sedih pasti aku larinya ke Tuhan kan. Menurut aku Tuhan tuh berarti banget buat aku karena saat aku sedih, kalau misalnya orang-orang ninggalin aku sendiri, aku masih punya Tuhan. Gitu. Amin. Wow. Terus Tuhan selalu ada di sisi aku gitu. Ya, sahabat yang baik ingat ya. Kalau lagi sendiri ada Tuhan yang nemenin ya. Amin. Jangan merasa kesepian dan ditinggalkan. Aduh, keren banget. Keren kan ya, keren ya. Ya, Kezia, Ayo, Kezia, ya. Tuhan selalu menolong aku di saat aku nggak bisa. Tuhan pasti selalu menolong aku. Aku tuh selalu yang kayak orangnya itu kalau lagi ujian atau apa aku tuh kayak Tuhan aku nggak bisa kayaknya deh. Tapi tiba-tiba aku saat ujian itu langsung bisa. Karena aku berdoa sama Tuhan kayak Tuhan tolong aku Tuhan. Lalu Tuhan menolong aku. Terus di saat aku juga sedih Tuhan selalu ada buat aku. Aku selalu doa ke Tuhan, selalu curhat. Terus abis itu kalau aku minta sesuatu, aku doa ke Tuhan pasti selalu dijawab. Wow, luar biasa ya. Nah, sahabat yang baik, tadi Kezia bilang kalau berdoa sama Tuhan selalu dijawab. Nah, ini penting banget ya. Iya. Nah, kita sangat diberkati loh kesaksiannya. Ini kesaksian Kania dan Kezia ya. Ya. Berarti Tuhan itu sangat berarti buat mereka berdua ini ya. Nah, ini penting banget penting ya. sekali, luar biasa Apalagi di ya. usia-usia seperti kalian, kita perlu mengandalkan Tuhan ya. Tuh, nah, apa nih dari Kania motivasi atau kata-kata yang menguatkan nih supaya nanti sahabat yang baik waktu bisa menyaksikan ini bisa wah ini keren banget nih motivasinya dari Kania dan Kezia. Dari Kania dulu ya. Kania dulu, Kezia nanti. Silakan ya. Buat sahabat semuanya, sejauh apapun kalian melangkah, jangan lupa kalau misalnya Tuhan selalu ada di samping kalian, Tuhan pasti selalu membimbing kalian. Dan jangan lupain Tuhan, kalau misalkan lagi bahagia, jangan pas sedih aja baru kalian balik ke Tuhan. Pokoknya selalu libatkan Tuhan di segala hal. Nah, sahabat yang baik ingat ya, jangan lupain Jangan Tuhan. lupa Tuhan. Jangan ingat Tuhan lagi sedih aja. Lagi suka dan duka Iya, itu terus gitu ya juga. dalam seluruh Aduh, keadaan. keren. Terima Keren kasih tuh, ya, keren Kania. ya Kania. Ayo, Kezia, Ayo Kezia, ayo. Buat sahabat semuanya, selalu mengandalkan Tuhan di setiap langkah kehidupan kalian. Wah, luar biasa. Itu luar ya. biasa. Nah, sahabat yang baik ingat ya, selalu mengandalkan Tuhan di setiap langkah. Jadi setiap kali percaya Tuhan yang memimpin kita ya. Ini keren banget loh. Iya, iya. Mengandalkan Tuhan. Iya. Ya, selama hidupnya dari muda loh mereka mengandalkan Tuhan. Dan Iya. pasti Tuhan menuntun dari hari lepas hari dalam kemenangan ya buat Kania dan Kezia ya. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini karena Tuhan senang sekali kalau Tuhan juga bisa memulihkan kita. Iya. Karena Tuhan yang memulihkan. Ini kita baca di Matius 11 ayat 28-30. Marilah padaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Inilah hati Tuhan kepada kita. Bahwa Tuhan ingin memulihkan kita dan memberikan kelegaan kepada kita. Oleh karena itu Tuhan berkata bahwa kalau kita letih, lesu, dan beban berat, mari segera datang kepada Yesus dan serahkan semua beban dan masalah kita kepada Yesus. Sebab Yesus akan memberikan kelegaan kepada kita supaya jiwa kita mendapat ketenangan. Dan kita bisa rest. Dan tadi juga kita sudah dengar ya, ketika Kania dan Kezia di dalam titik yang terendah ya, sedih dan sedih, curhatnya kepada Tuhan ya, minta pertolongan Tuhan. Maka tadi Kezia tadi cerita ya, sudah curhat, ketiduran. Terus waktu bangun udah hilang semua itu ya segala kegundahan. Nah itu sebabnya
hari ini kita belajar juga nih dari yang muda-muda ini ya. Iya. Untuk selalu mengandalkan Tuhan ya. Amin. Nah, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa Yesus ingin menolong kita, memulihkan kita, dan memberi kelegaan kepada kita. Oleh karena itu, ketika kita letih, lesu, dan berbeban berat seperti tadi Kesia dan Kania itu ya, justru mereka datang kepada Tuhan Yesus dan menyerahkan semua beban-bebannya kepada Yesus, maka mereka bangkit, justru menjadi jauh lebih baik lagi ya. Dan maka jiwa kita ini ketika kita menyerahkan semua kepada Tuhan, jiwa kita akan tenang dan kita akan bisa bangkit dan meraih semua apa yang menjadi kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita ya. Amin. Nah, sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di terang kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami di terang kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Dengan tema Tuhan memulihkan. Nah sahabat yang baik, kami ucapkan terima kasih kepada Kania dan Kezia juga. Terima kasih ya. Udah sharing dan kesaksiannya luar biasa. luar biasa dan memberkati kita semua ya pasti ya sahabat yang baik ya. Sangat memberkati sekali ya. Nah bagi sahabat yang baik memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, silahkan komen atau kirim video ke Instagram @terangkasihrtv. Nah sahabat yang baik, mari kita kembali nih diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya Tuhan memulihkan kita. Yang pertama, sebagai orang beriman kita harus percaya bahwa Yesus ingin menolong, memulihkan, dan memberikan kelegaan kepada kita. Sebab Tuhan itu baik dan Dia sangat mengasihi kita. Yang kedua, sebagai orang beriman kita harus percaya bahwa hanya Yesus yang dapat menolong kita. Oleh karena itu ketika kita letih, lesu, dan berbeban berat, kita harus segera datang kepada Yesus dan menyerahkan semua beban-beban kita kepada Yesus. Yang ketiga, sebagai orang beriman kita harus percaya bahwa ketika kita menyerahkan beban-beban kita kepada Tuhan dan kita menyatu dengan Tuhan, maka jiwa kita akan mendapat ketenangan dan kita akan rest. Nah sahabat yang baik, apakah saat ini engkau sedang letih lesu dan sedang berbeban berat? Mari datang kepada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, kalau saat ini engkau sedang letih, lesu, dan berbeban berat, mari datang kepada Yesus dan serahkan semua kepada Yesus. Mari saat ini buka hatimu dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Persilahkan Roh Kudus memenuhimu dengan kasih, dengan damai, sejahtera, dan sukacita, supaya engkau mendapatkan kelegaan dan jiwamu tenang. Mari kita datang kepadanya. Bapa, kami sangat bersyukur oleh anugerah-Mu Tuhan. Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk menyerahkan semua beban kami kepada Yesus. Untuk kami intim dan melekat kepada Yesus. Untuk kami belajar dan mengikuti Yesus. Oleh anugerah-Mu Tuhan, kami belajar untuk menjadi lemah lembut dan rendah hati. Sehingga kami dapat rest dan jiwa kami, yaitu pikiran, perasaan, dan keinginan kami mendapat kelegaan dan ketenangan. Maka kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Puji Tuhan, nanti kita akan menyaksikan keindahan berkat dari Tuhan, yaitu pujian merdu ini dari Kania dan Kezia. Ya, nah sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.
the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkness night. You are close like no other.